Selamat malam. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rasya Putra dari kelas EF103 Prodi Informatika S1. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya pada UTS dari soal UTS ICT Literasi. Jadi jawab soal yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan ICT Literasi? Literasi TIK serta masyarakat 5.0 itu apa? Dan hubungan antara keduanya itu seperti apa. Jadi, literasi itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Bukan cuma soal mengoperasikan perangkat-perangkat seperti laptop, handphone, tapi juga mencari dan menilai informasi, termasuk juga berkomunikasi dengan efektif, menggunakan media digital, serta menjaga keamanan data pribadi menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Masyarakat 5.0 ini adalah konsep masyarakat masa depan yang memanfaatkan teknologi seperti AI, IoT, robotika, dan big data dengan kehidupan manusia sehari-hari, yang tujuannya itu agar teknologi itu tidak hanya meningkatkan efisiensi di industri saja, tapi juga untuk menyediakan solusi untuk masalah sosial. Kemudian hubungan keduanya itu, jadi masyarakat 5.0 ini menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Tetapi agar teknologi tersebut benar-benar bisa memberi manfaat, masyarakat itu harus mampu membaca data, memakai aplikasi, menjaga keamanan digital, serta beradaptasi dengan sistem otomatis. Nah, semakin tinggi literasi TIK dari suatu masyarakat, maka semakin besar juga peluang yang mereka bisa nikmati kemudahan dan keandalan yang ditawarkan dari masyarakat 5.0 tadi, serta bisa juga terhindar dari kesenjangan digital. Kemudian soal yang kedua, analisis peran pengguna TIK dalam konteks artificial intelligence, serta bagaimana peran saya dalam eh, penggunaan teknologi dalam konteks AI, serta alasannya. Jadi, pengguna peran pengguna TIK itu dibagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan kemampuannya. Tingkatan yang pertama itu, yang paling dasar ada tentu pengguna AI dasar, di mana mereka itu kelompok orang-orang yang menggunakan produk atau layanan yang terintegrasi dengan AI, seperti chatbot, rekomendasi video, atau aplikasi kamera. Nah, perannya itu sekedar menggunakan AI secara bertanggung jawab, memahami cara kerja dasarnya, dan menjaga keamanan data pribadi. Kemudian pada tingkatan yang kedua itu ada pendukung pengguna AI atau helpers. Orang-orang ini memiliki kemampuan lebih tinggi dibanding pengguna dasar. Mereka itu berperan dalam membantu orang lain memahami serta memanfaatkan AI. Misalnya, mengajari penggunaan fitur AI, baik itu di kantor maupun di sekolah, membantu setting aplikasi, atau menjelaskan terkait risiko digital yang bisa saja dialami oleh pengguna. Nah, peran utamanya itu menjadi jembatan literasi AI. Kemudian yang ketiga, tingkatannya di sini ada pengelola infrastruktur AI atau enablers. Ini adalah kelompok orang-orang yang bekerja untuk mengoperasikan sistem digital yang menjadi fondasi dari AI tersebut, seperti server, database, jaringan, cloud, dan platform data. Mereka itu bertugas untuk memastikan AI berjalan stabil, aman,
dan dapat diakses. Jadi perannya itu untuk menjaga infrastruktur yang membuat layanan AI itu bisa berfungsi. Dan pada tingkatan yang keempat, ada penyebar dan pengembang solusi AI atau spreaders. Orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang berinteraksi dengan pengguna atau klien untuk menerapkan solusi berbasis AI, seperti membuat konfigurasi, memasarkan layanan, menyesuaikan produk AI untuk kebutuhan klien, serta memberikan edukasi juga. Jadi peran mereka itu adalah mendistribusikan, mengimplementasikan, serta mempopulerkan teknologi AI ke masyarakat atau perusahaan. Nah, dan yang tingkatan yang teratas itu ada inovator dan pembuat teknologi. Mereka itu berada di tingkatan teratas dari pengguna AI. Mereka yang mendesain model AI, mengembangkan algoritma, membuat smart aplikasi, serta merancang robot, ataupun membangun produk berbasis machine learning. Perannya itu untuk menciptakan dan memperbarui teknologi AI agar bermanfaat bagi manusia. Nah, saat ini saya sendiri berperan sebagai pengguna dasar karena saya hanya menggunakan AI sebatas untuk menyelesaikan masalah sehari-hari saya. Namun juga saat ini saya sedang berkembang menuju ICT helper. Soalnya saya sedikit mulai memahami cara kerja dasar dari AI. Bagaimana saya juga belajar bagaimana memanfaatkan fitur-fiturnya secara lebih efektif dan juga perlahan kadang membantu orang lain kalau mereka ingin menggunakan atau memahami layanan berbasis AI. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, soal yang ketiga, proses data mining. Jadi proses data mining itu dapat digambarkan sebagai lingkaran ya, sebagai bagian-bagian dalam suatu circle yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu ada business understanding. Nah, pada tahap ini, tujuan bisnis itu dipahami terlebih dahulu. Fokusnya itu untuk menentukan masalah apa yang ingin diselesaikan dan nilai apa yang ingin dicapai melalui data mining. Contohnya, toko online yang ingin meningkatkan penjualan. Jadi tujuan bisnisnya itu mengidentifikasi produk yang paling mungkin dibeli ulang oleh pelanggan, maaf. Nah, kemudian itu ada data understanding. Data yang tersedia dari proses sebelumnya itu dikumpulkan, dianalisis. Nah, di sini kondisi data itu dilihat apakah lengkap, apakah ada pola awal, atau apakah ada anomali pada data. Contohnya, tim mengambil data transaksi, data pelanggan, data produk. Nah, setelah dicek data tersebut, ternyata terdapat duplikasi transaksi. Dan beberapa pelanggan ternyata tidak mengisi alamat secara lengkap. Kemudian selanjutnya ada data preparation. Jadi data mentah dari proses sebelumnya itu diolah menjadi dataset yang siap untuk dianalisis. Nah, di tahap ini melibatkan pembersihan data, penggabungan, transformasi, serta pemilihan variabel penting. Contoh, data duplikat itu dihapus, data kosong ditangani sesuai aturannya, kolom tanggal diubah ke format standar, serta dibuat kolom baru seperti jumlah pembelian per bulan untuk tiap pelanggan. Kemudian ada modeling. Nah, pada tahap ini, teknik data mining itu diterapkan untuk membangun model yang mampu menjawab tujuan bisnis. Metodenya itu bisa berupa klasifikasi, clustering, regresi, atau lainnya juga. Contoh, tim menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi produk mana yang memiliki peluang tinggi untuk dibeli ulang oleh seorang pelanggan. Kemudian ada evaluation, model yang dibuat dari tahap sebelumnya, yaitu tahap modeling. Ini itu diuji dulu untuk melihat apakah hasilnya akurat dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Jika belum sesuai, maka modelnya diperbaiki atau diproses ulang. Contoh, hasil prediksi
dari model dibandingkan dengan data nyata. Dan ternyata model itu menunjukkan akurasi 87%, yang dimana itu sudah cukup baik. Tetapi, variabel tertentu ternyata tidak berpengaruh, sehingga model disederhanakan kembali agar lebih efektif. Dan yang terakhir ada deployment. Nah, tahap ini jika dilakukan ketika model sudah layak untuk digunakan, kemudian model tersebut diintegrasikan ke sistem operasional untuk dipakai dalam pengambilan keputusan. Contoh, model dipasang di dashboard penjualan, sistem otomatis memberikan rekomendasi produk yang kemungkinan besar dibeli ulang, sehingga tim marketing itu mengirimkan promo tertarik ke pelanggan. Jadi promonya itu lebih efektif sampai ke pelanggan. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.